Baiklah, sekarang kita melanjutkan tentang fenomena berubahnya wujud manusia yang tadinya adalah manusia kemudian berubah wujud menjadi binatang karena ada sebuah sebab. Wa amal masu faqad waqa'a li ashkhasin faqad sahha al-khabaru an ghairi wahid annahu fi zamani Fatimiyah Misra kanu yastami'una bil Madinah yauma Asyura fi Qubatil Abbas wa yasubuna asyaikhaini was sahabat. Bahwa kisah tentang perubahan wujud manusia menjadi binatang ini telah dialami oleh banyak orang, dan ini sahih, tidak hanya diceritakan oleh satu orang saja, artinya masyhur. Bahkan salah satu kisah yang sangat unik dan menggugah hati, yaitu terjadi pada masa dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti pemadhab Syiah. Syiah itu orang-orang yang tidak suka, bahkan benci dan mencaci maki terhadap sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, dan sahabat yang lain. Karena menurut akidahnya Syiah, sahabat Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman dianggap sebagai orang yang kafir karena merebut kepemimpinan Sayyidina Ali yang telah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali bahwa besok yang mengganti kepemimpinan Rasulullah adalah keponakannya, yaitu Sayyidina Ali. Ini mazhabnya ulama Syiah. Bagaimana peristiwa tersebut diceritakan? Faja'a rajulun, ketika di Mesir orang-orang yang bermadzhab Syiah membuat sebuah acara besar di Kubah Abbas. Mereka berkumpul di sana untuk mencaci maki sahabat Abu Bakar, mencaci maki sahabat Umar, mencaci maki sahabat Aisyah, dan mencaci maki sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang meminta-minta kepada orang yang hadir pada majelis itu. Laki-laki ini mengatakan, "Man yu'minu bi mahabbati Abu Bakar." Adakah orang yang mau memberiku makan karena dia cinta kepada Abu Bakar? Kemudian apa? Fakharaja ilaihi syaikhun wa asara ilaihi an tabi'ni fa akhadahu ila baitihi. Kemudian dari salah satu majelis itu ada seorang laki tua yang bangkit berdiri dan memberikan isyarah kepada peminta-minta tadi untuk mengikutinya. Lalu laki-laki itu mengikuti ajakan orang yang tua renta tadi sampai dia dibawa ke rumahnya. Tetapi di dalam rumah apa yang terjadi? Wa qata'a lisanahu wa wada'ahu fi yadihi. Lelaki yang meminta makan tadi oleh orang tua renta itu dipotong lidahnya. Bahkan lidah yang terpotong dan bercucuran darah diletakkan pada tangannya. Ya Allah, sungguh peristiwa yang sangat menggugah hati. Wa qala, lelaki tua renta tadi bilang, "Hadhi bi mahabbati Abu Bakar." Potongan lidah ini gara-gara kamu punya rasa cinta kepada Abu Bakar. Ternyata orang tua tadi adalah Syiah, orang yang benci terhadap Abu Bakar. Maka ketika orang Syiah melihat ada orang yang mencintai Abu Bakar, dulu sampai orang tersebut dipotong lidahnya. Kemudian apa? Fadhahaba ar-rajul ilal masjid wa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaikhaini wa raja'a wa lisanuhu bi yadihi. Lelaki tadi itu datang ke masjidnya Rasulullah, membaca salam kepada Rasulullah dan juga kepada Abu Bakar serta Umar. Kemudian sambil dia membawa potongan lidahnya yang berada di tangan, faqa'ada hazinan inda babil masjid. Setelah berziarah menangis bersimpuh di makam Rasulullah, ia bersedih menangis di pintu Masjid Nabawi. Ketika dia berziarah, dia mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah. "Hai Rasulullah, inilah saya hambamu, umatmu yang dipotong lidahnya hanya gara-gara saya cinta kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Bakar." Laki-laki tadi duduk diam meratapi hidupnya, menangis terseduh-seduh sampai kemudian dia tertidur. Apa yang terjadi? Faro'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamihi wa ma'ahu Abu Bakar. Di dalam mimpinya, laki-laki itu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pada saat itu bersama dengan Abu Bakar. Kemudian faqala li Abu Bakar, "Inna hadza qata'u lisanahu fi mahabbatika ya Abu Bakar." Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dia adalah seorang laki-laki yang dipotong lidahnya oleh banyak orang karena dia punya rasa cinta kepada engkau. Farudda alaih, sembuhkanlah, kembalikanlah potongan lidah kepada lisannya."
Kemudian Abu Bakar menyuruh laki-laki tadi untuk memasang potongan lidah di tempatnya lagi. Kemudian fa'akhraja alisana min yadihi wa wada'ahu fi mahallihi fantabaha. Laki-laki itu mengeluarkan lisan dari tangannya, lalu potongan itu ia letakkan di tempatnya semula. Maka kemudian ia terbangun, fa'idan lisanuhu kama marra. Lidahnya tersambung lagi seperti sebelum dia dipotong. Luar biasa. Ini betul-betul karomah. Dan ini wajib kita percayai. Falam yukbar ahadun law raja'a ila baladihi. Ketika laki-laki tadi sudah sembuh, tidak ada orang-orang yang bercerita bahwa seorang lelaki yang dulu pernah meminta makan di hadapan orang-orang Syiah yang telah dipotong lidahnya, kisah ini tidak diceritakan kepada orang-orang. Kemudian pada suatu ketika falamma kana al-amu al-qabil raja'a ilal Madinah. Pada tahun berikutnya kemudian laki-laki tadi datang ke kota lagi, di kota Mesir. Wa dakhala al-Qubah, seperti biasa ia masuk ke Qubah pada waktu hari Asyura. Wa talaba syai'an bi mahabbati Abu Bakar. Kemudian dia meminta sesuatu kepada orang-orang yang hadir di sana dengan rasa cinta kepada Abu Bakar. Fa kharaja ilaihi syabun wa qala ittabi'ni fatabi'ahu fadakhalahu. Kemudian ada seorang pemuda yang keluar dari majelis dan mengajak laki-laki yang meminta makanan tadi untuk ikut dengannya. Fadakhalahu ad-daru ala tikuti afi halisanu. Ternyata pemuda itu membawa ia kepada suatu rumah yang dulu rumah itu adalah merupakan tempat di mana lisannya dia dipotong oleh seseorang. Tetapi apa yang dilakukan? Fakromahu asyab, pemuda yang membawanya ke rumah tadi menaruh rasa hormat, memberi dia makan. Faqala ar-rajul ini ta'ajjabtu min hadhil bait laqitu fihi al-am al-madi musibatan wa mahanatan. Rumah ini sangat saya kagumi. Yang sekarang, dulu saya pernah masuk di rumah ini mendapatkan satu musibah dan penghinaan dari seseorang. Maka setelah mendengar kutipan cerita dari lelaki yang minta makan tadi, pemuda itu bertanya, ada apa? Akhirnya lelaki itu bercerita bahwa dulu dia masuk di rumah ini dibawa oleh seseorang tua untuk diberi makan, tapi ternyata karena dia punya rasa cinta kepada Abu Bakar, lelaki tua renta itu malah justru memotong lidahnya, dan dia mengatakan ini akibat kamu cinta kepada Abu Bakar. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh lelaki tadi, fangkabba ala yadaihi wa rijlaihi, pemuda itu tersungkur, bersujud menangis di hadapan laki-laki tadi. Wa qala dzalika abi, wahai kisanak, orang yang memotong lidahmu itu adalah ayahku. Kemudian waqad masahullahu kirdan, dan sekarang dia telah berubah, tidak lagi menjadi manusia, tapi wujudnya dirubah oleh Allah menjadi seekor monyet. Akhirnya terus kemudian pemuda tadi mengajak lelaki itu masuk ke dalam sebuah kamar, dibuka. Wa kusifang satarihi fa'arohahu kirdan marbutan. Diperlihatkan kepada pemuda tadi bahwa itulah ayah saya yang sekarang telah berubah wujud menjadi seekor monet yang diikat, tidak bisa kemana-mana. Waksana ilaihi wa taba'an madabihi. Setelah mendengarkan cerita yang sangat menyayat hati, dipotong lidahnya seseorang yang mencintai Abu Bakar, dan ternyata yang memotong itu adalah orang tuanya sendiri. Laki-laki tadi bertaubat dan kemudian meninggalkan ajaran Syiah. Wa qala uktum alayya amra walidayya, dan dia berpesan kepada lelaki tadi, tolong jangan ceritakan permasalahan orang tua saya kepada orang lain. Dzakara hadil kisah Said As-Samudi wa Ibnu Hajar bi Zawajir wa Suhaib al-Qasdalani wa ghairuhu. Cerita ini masyhur diriwayatkan oleh Imam As-Samudi, Ibnu Hajar dalam kitab Zawajir dan kitab As-Suhaib, dan Imam Al-Qasdalani serta ulama lainnya. Artinya apa? Memang benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa almarhum ma'aman hambahu, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Jangankan ketika orang itu sudah meninggal, jangankan ketika orang itu masih hidup, kita yang sekarang mencintai orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang masih mati, orang-orang yang sudah meninggal, andai ia adalah tergolong orang-orang yang mulia, maka insya Allah kita akan dikumpulkan di tempat mahsyar atau zumaratus sholihin, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita hukumnya membenci, mencaci maki
Khulafaur Rasyidin, apalagi Abu Bakar telah disebutkan secara abstrak di dalam Al-Quran pada saat menemani Rasulullah di Gua Sur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karenanya, kisah ini menjadi sebuah bukti bahwa rasa cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada sahabatnya, cinta kita kepada keluarganya adalah merupakan bekal agar kita bisa menyambut kematian, menyambut datangnya kiamat sebagai cinta pembawa syafaat, karena kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya selalu diberikan rasa cinta yang tidak pernah padam, rasa cinta yang tidak pernah mati, rasa cinta yang bukanlah cinta yang palsu, bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita pun mencintai Abu Bakar, kita pun mencintai Umar, dan mencintai sahabat-sahabat yang lainnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.